Halo guys, selamat datang di channel Teman Sebangku. Sama gue Daniel, ini ada Brijo juga. Halo. Jadi ini channel pertamanya Teman Sebangku. Betul. Jadi kita pengen jelasin dulu aja tujuan channel ini apa. Jadi Teman Sebangku ini sebenarnya channel seperti namanya, kita pengen sharing aja apa yang kita tahu gitu ya dari pengalaman kita. Nah, namanya Teman Sebangku itu artinya nggak ada yang lebih superior, nggak ada yang lebih inferior. Kita sama-sama gitu, selevel gitu ya. Nah, di Teman Sebangku ini juga kita mencoba represent dua generasi yang beda. Gua Daniel dari generasi milenial tua sebenarnya gue. terus terus ini ada Brijo di sini, dia representasinya dari Gen Z. generasinya Gen Z. Oke. Nah, di channel Teman Sebangku ini kita akan coba bahas beberapa topik yang menurut kita menarik karena mungkin ada dua sisi berbeda yang bisa kita bahas gitu. Di episode kali ini atau di video kali ini kita akan coba bahas satu topik yang namanya Kontroversial nih namanya nih. ya ada pros and cons-nya, yaitu Hmm. kita akan bahas tentang gosip. Oke. Nah, Rijo, sebelum kita bahas lebih lanjut ya, pengen tahu aja sebenarnya kalau menurut lu gosip itu pros and cons-nya tuh kayak gimana sih? Dari sisi Gen Z tuh lihatnya tuh kayak gimana gitu? Oke. Kalau menurut aku kan eh, merepresentasikan Gen Z lah ya. Mm-mm. Kalau menurut aku gosip tuh pros and cons-nya. Itu informasi tuh cepat banget jadinya. Jadi hitungan menit bahkan kayak bisa nyebar gitu. Tapi eh, tapi Terus lanjut. eh, tapi banyak juga negatif ya. Jadi kalau kita nggak bisa milah-milah informasinya yang benar bisa jadinya misleading nantinya. Misleading. Gitu. Oke, pengen tahu sebenarnya kalau Gen Z itu saya kan anak umur sekitar 20 sampai 27 tahun gitu ya. Benar. Itu gosip yang kayak gimana sih yang paling sering diomongin gitu kan? Mungkin gosip bisa gosip tentang orang, tentang Hmm. event, atau tentang berita politik gitu. Yang paling menarik untuk Gen Z sebenarnya kayak gimana sih? Gen Z tuh nyarinya tuh berita tuh yang entertainment sebenarnya. Kayak yang sekarang lagi heboh tuh. Apa tuh? Sandra Dewi suaminya. Nah, Oke, itu kan lagi terus heboh banget tuh kan. Nah, yang terus kayak gitu-gitu yang bisa memacu adrenalin kita untuk berkata kasar sebenarnya. oke. Ngerti. Nah, kalau dari si millennials mungkin lebih nggak tahu ya. Ini kalau gue lihat itu lebih karena udah agak berumur gitu. Itu biasa gosipinnya tentang sesuatu yang lebih ada di sekitar kita gitu loh. Hmm. Kalau kayak misalnya lingkungan kerja, misalnya gosipinnya pasti tentang orang di lingkungan kerja gitu. Jadi jadi kalau di Gen Z gimana? Kalau sama teman-teman ada yang ngegosipin teman lain juga gitu. Wah, itu sebenarnya banyak banget sih yang kayak gitu tuh. Jadi Sama ya. sama sih sebenarnya Hmm. nggak di mungkin banyak yang masih kuliah juga pasti ada aja tuh di sekelasnya tuh pasti ada aja yang diomongin gitu. Hmm. Tapi nggak semata-mata kita ngomongin itu doang sih. Banyak juga yang berbobot sebenarnya. Berbobot Berbobot gimana? juga. Kayak kayak misalnya kayak politik tuh gosip yang berat juga tuh di antar Gen Z tuh. Hmm. Seru banget sebenarnya sih kalau ngomongin politik. Politik kayak Iya. pemilu kemarin. Pemilu kemarin itu. Hmm. Oke. Jadi kalau kita lihat sebenarnya gosip ini sebenarnya kalau kita nilai nggak bisa nilai berdasarkan boleh apa enggak, ya nggak Hmm, sih? Karena menurut gue ya gosip ini ada fungsinya gitu. Betul nggak? betul. Kira-kira tadi kan Gimana ya tuh? yang lu udah bilang kan gosip itu bisa buat kasih informasi gitu, untuk Benar. share informasi gitu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari sejarah gitu ya, dari evolusi manusia gitu ya. Gosip itu sebenarnya digunain dulu waktu sama kalau misalnya kita masih hidupnya hunter gatherer gitu, itu digunain untuk kasih informasi ke keluarga atau ke teman lain itu. Misalnya jangan ke cave yang itu ya, di situ banyak hewan buas misalnya gitu. Jadi gosip itu tentang survivalnya gitu sebenarnya. Nah, terus waktu kita udah jadi tribes gitu ya, udah ada
ada apa namanya social structure-nya gitu ya. Nah, gosip ini dijadiin untuk kasih informasi tuh ke orang-orang yang ada di tribes itu, kira-kira leader yang baik itu yang mana sih gitu misalnya. Hmm. Atau kira-kira ada nggak di tribe itu yang jahat. Nah, itu gosip itu digunakan untuk tukar informasi sebetulnya untuk tahu um, milih leadernya tuh yang kayak gimana gitu sebetulnya. Jadi sebenarnya kan gosip itu secara evolusi ada fungsinya. Hmm. Lalu kita juga kalau lihat hieroglaf, hierograph ya apa? Hieroglaf ya, hieroglif itu yang maksudnya di Mesir itu dulu mereka kan um, nulis di batu kayak paku gitu. Oh. Hieroglif namanya. Nah, di situ tuh sebenarnya bukan tulisan kayak apa namanya diary atau sejarah gitu ya, tapi banyak kan gosip gitu tentang skandal-skandal di pemerintahannya Mesir waktu itu di Faraoh gitu. Hmm. Jadi itu udah secara evolusi itu udah lama sebetulnya. Nah, tapi memang di zaman sekarang itu gosip tuh dikomersialisasiin. Ya nggak sih? Ya gosip-gosip berita selebritis contohnya gitu Ya. kan. Yang bisa naikin rating media sebagainya. Nah, akhirnya itu jadi kita punya persepsi yang beda sama gosip. Tapi sebenarnya ya, gosip ini bisa dijadiin apa namanya pelajaran untuk belajar psikologi sama antropologi sebetulnya. Gimana tuh? Antropologi itu gimana? Mungkin teman-teman di sini nggak ada yang tahu nih. Antropologi itu kayak apa? Antropologi pernah belajar nggak di sekolah? Enggak sih ya kayaknya. SMA, antropologi itu apa ya? Antropologi itu untuk pelajari namanya social structure sih sebetulnya. Hmm. Jadi kan di setiap negara atau di setiap generasi itu social structure-nya tuh beda-beda gitu. Nah, gosip itu sebetulnya dengan gosip itu kita bisa belajar sebenarnya nilai-nilai yang dianut di satu apa namanya di satu masyarakat itu yang kayak gimana gitu. Contohnya, kalau di luar mungkin kalau yang gosipnya tentang apa namanya orang yang suka suka sama jenis itu nggak terlalu heboh lagi karena mereka udah bisa nerima gitu. Oh. Tapi di negara-negara kayak kita yang itu masih sensitif, nah itu kalau misalnya ada orang yang ngelakuin itu masih jadi sesuatu yang tabu gitu. Hmm. Jadi dari respon ke gosip itu kita bisa lihat nilai-nilai yang ada di Suatu. masyarakat. Nah, itu seperti apa? Jadi bukan cuma apa yang disampaikan, sebetulnya yang dilihat itu juga responnya itu kayak gimana gitu. Dan kalau misalnya secara global, gosip itu digunain untuk lihat orang itu masih ada ketimpangan penilaian nggak antara gender, misalnya gitu. Ada banyak selebritis gitu ya yang bikin skandal, cewek sama cowok misalnya. Nah, biasanya yang paling banyak dijudge tuh ceweknya, paling lama dijudge-nya. Hmm. Sementara cowoknya karirnya bisa lebih naik bahkan karena ada skandal itu. Nah, itu gosip itu jadi dianalisa sebetulnya masyarakat yang era sekarang itu masih lihat kesetaraan gender tuh kayak gimana gitu. Jadi gosip itu ada fungsinya untuk lihat nilainya itu loh gitu. Hmm. Nah, sekarang balik lagi ke kehidupan kita sehari-hari gitu. Menurut lu pribadi, gosip ya kalau lu lihat teman-teman lu ngegosip atau lu ngegosip sendiri gitu ya, apa sih yang lu rasain gitu biasanya? Ada rasa bersalah atau misalnya Rasa bersalah. Enggak sih kayaknya ya. kenapa tuh? Karena ya cuma untuk obrolan sehari-hari aja sih sebenarnya. Jadi Berarti untuk entertainment. iya benar. Jadi buat ngisi waktu luang lah. Ngisi waktu luang Iya, terus jadi terus. kita ngobrol aja gitu untuk topik Hmm, topik sehari-hari. Itu oke. juga sebenarnya hal yang mudah dilupain gitu loh. Jadi buat benar-benar hari itu terus kayak nggak sebegitu penting untuk diingat terus. Oh, gosipnya berarti santai aja gitu Iya, ya. gosip-gosip santai aja. Hmm. Ada nggak ada nggak intensi gitu ya kalau gosip itu digunain biar kita bisa diterima gitu loh.
Jadi kan kalau kita punya gosip baru nih, kan Nah, orang-orang kan excited gitu ya, pengen tahu lebih banyak. Jadi ada nggak teman-teman lo atau ya orang sekitar lo yang gunain gosip ini untuk biar gampang diterima orang lain gitu? secara nggak sadar sih ada ya. Dia kayak ini cerita aja ya, kayak temen aku tuh Hmm. nggak dibilang temen juga sih. Dia tuh eh, awalnya emang nggak ditemenin gitu, nggak punya teman lah awalnya. Hmm. Terus teman cuma ya udahlah kalau nggak ada juga ya udah gitu. Hmm. Terus dia tuh punya teman juga, tapi eh kayak Temannya dia, temennya dia teman-temannya tuh dia, ngelakuin sesuatu lah, cuma terus mungkin dia juga nggak begitu deket ya. Jadi sama dia, temannya ini. jadi dia ngomongin temennya ini ke kita gitu. Oke. Tapi dia sebenarnya dekat juga sama 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 kita juga temennya ini. Jadi tahu dong Tahu orangnya. orangnya, tahu kita sama-sama tahu orangnya siapa. Oh. Cuma saling ngomongin gitu jadinya. Jadi yang satu cerita ke yang Hmm. satu cerita ke kita. Dia nggak seneng sama temannya ini atau gimana? Nggak senang, cuma di Hmm. depannya senang-senang aja. Jadi kayak di coating aja gitu loh. Jadi kira-kira tujuannya untuk Mungkin biar biar kita ngobrol kali ya. Biar kita ngobrol sama dia kali. oke, 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 oke. Itu termasuk termasuk gak tuh? Iya bisa. Jadi ada namanya namanya kalau nggak salah ya namanya itu Triangle of Drama. Hmm. Ini ada banyak studi mengenai gosip itu secara psikologi gitu kan. Triangle of Drama ini itu sebenarnya bisa dibilang cara manusia itu berkomunikasi sebetulnya. Jadi kalau misalnya di lingkungan kerja misalnya gitu ya, ada dua orang nih, taruhlah namanya si P sama C gitu ya. Terus P sama C ini si P, misalnya si C ini nggak suka sama si P gitu kan. Misalnya dia menurut si P ini kerjaannya nggak bener gitu, malah nyusahin dia gitu. Nah, harusnya kan si C ini bisa langsung aja kasih feedback ke P-nya gitu loh. Ya nggak sih? Cuma apa yang biasa dilakuin? Dia akan nyari orang ketiga biasanya, si D namanya misalnya. Nah, dia lapornya ke si D dulu misalnya. Ya nggak sih? Nah, si D ini kemungkinan besar gitu ya, pada umumnya bakal jadi rescuer-nya biasanya. Jadi, taruhlah jadi dinamanya si C ini dia victimnya, si P ini itu dia Pelakunya. pelakunya, si D ini dia rescuer-nya. Nah, rescuer ini bisa kalau misalnya dicerita gitu, si P orangnya ini ya orangnya males ya, jadi malah 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 nyusahin kita gitu. Biasanya si Denny langsung bilang, iya ya, gue juga ngerasa gitu misalnya. Jadi Oh. triangle of drama ini yang buat itu segala sesuatu yang kecil jadi lebih besar gitu, karena ada konfirmasinya gitu. Oh. Nah, akhirnya ya em, si D kalau ketemu P ya Nggak suka juga jadinya. jadinya ya perspektifnya langsung beda juga. Oh ternyata gue dikonfirmasi nih apa namanya penilaian gue sama si P ini gitu. Nah itu yang akhirnya jadi nggak efektif komunikasinya gitu. Itu culture yang terbangun sih sebetulnya karena emang sifat manusia itu kan cari aman sebetulnya. Jadi nggak bisa langsung kasih feedback gitu. Jadi Ya. ya uh, gosip itu akan negatif kalau dia seperti itu. Kalau itu dijadiin triangle of drama itu sebetulnya. Karena nggak nyelesain masalah, tapi masalahnya makin lama makin gede. Gede. Karena diomongin doang gitu. Nah, mungkin bisa nggak satu saat dibalik gitu misalnya. Dibaliknya dengan positif gitu. Gimana tuh contohnya? Misalnya ya si C langsung ngasih tahu ke P misalnya gitu kan. Kalau menurut dia ada beberapa hal yang nggak oke gitu sama apa ekspektasi dia gitu misalnya. Nah kalau misalnya dia bisa ngasih komunikasi yang benar ya si P bisa berubah gitu kan. Nah terus kalau dia berubah si C harus kasih kredit juga
ceritain ke si D, oh ternyata si P udah berubah loh gitu. Nah si D juga mungkin bisa lihat juga, oh ya bener ya, gue juga lihat gitu gitu. Jadi itu lebih positif triangle-nya akhirnya gitu. Cuma kalau dilihat dari sifat manusia yang selalu mencari drama ya, kayaknya susah diterapin kayak gitu ya. Ya menarik. Makanya itu tujuan komunikasi itu macam-macam sebenarnya kita. Hmm. Jadi gosip itu ya itu tadi kan sebenarnya bisa buat orang lebih dekat karena dramanya Iya itu, benar. ya kan? Kayak si Ciamadi jadi lebih dekat Iya. karena ada satu common enemy misalnya gitu kan. Terus juga ya itu buat entertainment biasanya gitu, gosip itu. Makanya karena gosip itu bisa ningkatin dopamin juga, dopamin rilis kita juga gitu. Lebih senang jadinya. Iya, Oh, karena kalau kita bosen, dia ngomongin orang aja pasti seneng gitu. seru ya, seru Iya. ya. Karena apa dopamin rilis? Karena ada sense of superiority gitu. Oh, Kalau kita ngomongin orang, kita ngerasa kita nggak kayak gitu kan. iya benar. Nah itu. Jadi kita lebih bagus Bagus, lebih jadinya. baik. Betul. Nah, jadi kalau mau kita jadi gosip itu positif juga bisa sebetulnya. Kalau kita mau gosipin orang kan sebenarnya ada keinginan tadi kan sebetulnya kan yang awal tadi yang kita ngomongin secara evolusi itu digunain untuk survival, Yes. kan? Nah, kalau kita gosipin orang, kalau mau lebih positif, baiknya kita nggak cuma bahas masalahnya, tapi kita analisa gitu. Kita taruh empati ke orang itu, misalnya. Kenapa sih dia suka ngomongin orang, misalnya? Kenapa sih dia nggak terima kritikan, misalnya gitu. Mungkin dia emang lahir di keluarga yang serba keras, mungkin gitu ya. Itu bisa punya empati di situ. Jadi kita bisa nimpatin diri di posisi dia. Jadi lebih banyak yang bisa kita pelajari gitu. Berarti ada loh orang-orang yang kayak gini patternnya. Hmm. Nah, abis itu kita balikin teleskopnya yang tadinya ke dia, balikin ke diri kita. Wah, susah banget Nah, tuh ya. iya, itu harusnya. Kalau emang susah. Tapi kalau mau lebih positif, ini harus dilakuin. Karena ada riset dari Carl Jung, itu Carl Jung bacanya. Dia riset tentang shadownya manusia. Jadi katanya kalau kita ngomongin seseorang terus kita akhirnya benci sifatnya yang itu dan terlalu over sih bencinya, ada kemungkinan kita juga punya sifatnya itu, tapi kita coba untuk repress gitu. Kita nggak mau ngakuin. Karena kan kita selalu punya keinginan untuk dilihat sebagai orang Orang yang baik. baik. Ya. Jadi kalau kita balikin ke kalau kita benci orang yang narsis, ya, benci orang yang anti kritik, ada kemungkinan kita juga punya sisi itu. Cuma kita suppress itu. Dan dengan gosip, terus kita lihat reaksi kita, itu kita bisa lebih berkaca sama diri sendiri sebetulnya. Gitu. Gimana menurut lo? Susah ya. Buat berkaca itu susah banget loh. Kenapa? Karena kita lebih gampang lihat kesalahan orang dibanding kesalahan diri kita sendiri gitu. Ya, betul. Susah banget tuh. Kalau susah banget tuh kayak gitu tuh. terus, terus, Gimana ya? Ya ya, kalau mau berubah sih emang kita harus hmm, uh, mengakui itu ya. Mengakui dulu baru bisa berubah sih sebenarnya. ya untuk Harus menerima itu yang susah. buat Hmm, terimanya susah. Jadi lebih enak yang ngomongin orang aja, ngomongin kesalahan orang, masalah orang gitu. hmm, iya sih. Nah, gosip itu ya, misalnya itu bisa dibilang kalau gosip itu kalau kita lagi ketemu orang itu sebenarnya level yang paling gampang untuk diomongin itu gosip dulu sebetulnya. Karena Bener, eh, lebih entertaining gitu kan juga. Terus nggak benar. usah banyak mikir gitu, Iya, ya kan? Jadi ya kalau kita mau, maksudnya kalau di umur gue yang milenial yang sekarang ini ya, kita tuh lebih milih circle yang kira-kira itu pemikiran sama kita. Karena mungkin udah nggak banyak waktu lagi untuk bisa temenan sama banyak orang gitu loh. Kalau Gen Z mungkin punya banyak waktu kan belum belum masih punya banyak. keluarga, belum punya anak gitu ya. Mm-mm. Jadi ya di zaman yang sekarang gitu millennials itu lebih ya bisa dibilang lebih milih circle-nya karena
pengen itu yang diomongin nggak cuma orang sebetulnya di umur-umur kita ini. Kita pengen ngomongin itu tentang hidup. Cie, Berarti karena circle juga bakal makin tua tuh makin sempit ya berarti ya. kalau bisa dibilang sih itu yang lebih masuk akal kan, karena kan kita lebih punya punya waktu lebih sedikit kan untuk hangout. Apalagi udah sibuk, udah punya tanggung jawab gitu kan. Pasti kalaupun punya waktu untuk hangout, kita pengennya yang bener-bener bisa berkualitas gitu hangoutnya lo. Nggak cuma Buat negatif doang AHY. misalnya gitu kan. Apalagi kalau nggak tahu ya, kalau cowok itu kan pengennya kebanyakan ngomongin bisnis misalnya gitu. Jadi kalau cari temen ya mungkin umur gua sekarang itu yang bisa jadi rekan bisnis biasanya. Apalagi kalau misalnya kayak gua itu nyari temennya yang bisa-bisa diajak ngomongnya dalam gitu tentang hidup misalnya. Karena kalau kita ngomong tentang hidup, kita kan juga harus refleksi sama diri kita sendiri gitu. Terus kita harus mikir juga gitu, kira-kira next step-nya tuh kayak gimana sih gitu. Jadi yang dicari itu ide. Nah, kalau kita diskusinya tentang ide, itu udah level yang lebih tinggi sebenarnya daripada cuma ngomongin orang. Nah, gitu. Lebih berbobot juga sih ngomongin yang kayak gitu ya. Iya. Gak ada gunanya sebenarnya ngomongin orang. Tapi seru aja. Nah, itu. Ya, tadi gue bilang sebenarnya kalau kita mau ngomongin orang oke gitu misalnya. Tapi kalau mau lebih positif lagi jangan cuma ngomongin orangnya gitu. Cuma analisa juga itu Kenapa bisa kayak gitu? ya. Nah, itu kalau kita biasain itu kita ngelatih namanya empati kita gitu. Empati itu beda sama simpati. Iya, apalagi sama Excel. Iya, betul. Mungkin apa bedanya? Kalau yang aku pelajarin ya, kalau Hmm. kalau simpati itu cuma cuma kasihan aja gitu ibaratnya. Kalau empati itu ada actionnya. Benar gak tuh? Ah, Jadi kalau ada pengemis gitu misalnya ya, ah. terus kita cuma, ih kasihan banget ya dia, Hmm. itu simpati. Tapi kalau Terus, empati itu sampai kita memberi gitu, itu empati. yang gua tahu simpati betul. Kita jadi merasa kita lebih tinggi. Memposisikan. Ya, kita merasa kita lebih tinggi daripada Iya, orang iya itu. benar. Dan betulnya simpati itu ya kita lebih tergerak untuk bantu orang lain. Bisa. Karena kita setuju kalau dia Kasihan. kondisinya kasihan gitu. Heeh. Nah, kalau empati itu beda. Empati itu cuma kita mengerti keadaan dia gitu. Kita tahu kenapa dia kayak gitu. Bukan berarti kita setuju sama apa yang dilakuin. Oh, Makanya kita bisa berempati sama orang-orang yang kita benci juga. Sorry, sama empati orang-orang yang mungkin nggak baik sama kita gitu. oh, Jadi empati itu dasar untuk maafin seseorang sebetulnya. Dengan berempati kita bisa lebih legowo gitu. Dan dengan empati itu kita bisa tahu cara yang efektif untuk komunikasi sama orang itu kayak gimana sih gitu. Nah, gosip tuh bisa ngelatih empati sebenarnya. Asal kita ngomongnya nggak sebatas masalahnya doang. Cuma abis ngomongin masalahnya, dianalisa. kenapa bisa kayak gitu? Kenapa dia bisa kayak gitu? Jadi kita tahu posisi dia kayak gimana gitu. Jadi yang mungkin yang tadinya negatif doang, akhirnya bisa agak sedikit positif gitu. Tapi tetap salah ngomongin orang. Tergantung. eh, Ya gue selalu percaya kalau dari bandingin bilangnya salah apa benar, lebih baik kita nilainya itu sesuai sama enggak, sesuai atau enggak gitu. Kalau memang tujuan kita cuma untuk entertainment, ya kan? Ya sesuai dong. Ya kan? Tapi kalau misalnya kita nggak mau ngerasa bersalah, ya jangan jangan gosipin. Iya. Kalau misalnya kita ngerasa itu cuma ngomongin negatif doang gitu. Dan tapi kalau tujuannya kita untuk latih empati, ya oke, gosip cuma jangan ada yang di twist ya. Kalau di twist itu bukan gosip lagi menurut gue ya. Fitnah jadinya. Nah, Nah, betul. fitnah lebih kejam dari pembunuhan tuh katanya. Daripada Fitri. Jadi ya itu maksudnya kalau di twist itu yang jadi masalah. Kebanyakan kan gosip itu banyak biasnya, ya nggak sih? Iya. Biasnya itu ya yang ceritain kan orang kedua, ketiga gitu kan.
dan kadang nggak di cross check lagi sama orangnya. Jadi bisa aja tambahin bumbu-bumbunya gitu. Setiap orang kan punya bias, perspektif orang beda-beda. Udah kecampur sama asumsi sendiri berarti. Nah, ya itu bahayanya akhirnya em, jadi nggak murni lagi informasinya. Gitu. Benar. Makanya kalau mau lebih positif ya kalau kita punya empati kita nggak langsung ngejudge, ya oke. Tapi kita cari dulu source yang lain bener nggak gitu. Ya mungkin source-nya nggak harus dari orangnya, tapi ada nggak orang yang ngalamin hal yang serupa dan interaksi sama seorang ini. Gitu. Berarti kalau mau ngelatih empatinya itu gimana tuh? Latih empati itu ya dari pola pikir sih. Pola pikir itu kan dilatih dari keputusan-keputusan kecil kita sebetulnya. Ya kalau kita paling aman itu nggak reaktif, nggak langsung ngejudge gitu. Jadi kalau kita ngedengar sesuatu yang negatif, kita bisa cerna dulu, tanya dulu ke diri kita, ini bener apa enggak gitu. Kalau misalnya bener, kira-kira alasan yang paling nobel gitu, paling mulia gitu ya, kenapa alasan yang paling positif kenapa dia lakuin ini, kira-kira itu apa gitu. Jadi dilatih dengan percakapan ke diri kita sendiri. Jadi lama-lama ya kita Kebentuk sendiri. ya jadi kebiasaan. Hmm. Gitu. Jadi ya kenapa empati penting? Ya karena itu yang salah satu skill yang harus kita punya sih untuk komunikasi, untuk bisa dapetin interaksi sosial yang positif gitu. Kalau enggak ya kalau kita nggak punya empati itu ya akhirnya kita jadi pengennya dominasi orang gitu. Akhirnya kita cuma ngejudge orang gitu. Ya lama-lama kita kebawa ke pikiran kita akhirnya negatif terus. Kita ngerasa nggak ada namanya orang baik misalnya gitu. Kalau kita nggak biasa untuk melatih empati. Ya jadi kalau dari sekitar kita ya lebih banyak orang yang mungkin ya di zaman sekarang ini karena zamannya sosial media itu orang nggak perlu ada di depan orang ya. Jadi lebih gampang aja untuk nyinyir gitu kan ya. Untuk ngejudge orang gitu. Tapi kan nggak begitu terima satu berita nggak di cross check lagi gitu. Jadi nggak tahu itu salah atau benar sebenarnya. Iya, nah itu ya bisa jadi kebiasaan di kehidupan nyatanya juga gitu. Apalagi Gen Z sekarang yang sebetulnya jadi apa namanya dari generasi yang bakal paling produktif gitu kan ya, yang nentuin masa depan. Apalagi katanya bakal ada Indonesia 2045 ya, Indonesia emas gitu ya. Iya kalau mau kita maju ya paling make sense itu kita harus punya empati sama satu sama lain. Kalau nggak ya susah untuk kita kolaborasi. Akhirnya semuanya kompetisi semua itu. Iya benar. Nggak sih? Benar-benar. Karena ngerasanya uh, Superior semua. iya pengennya comparing gitu. Jadi semangat kolaborasi itu dimulai dari empati gitu. Gimana caranya untuk lihat kira-kira tujuan bersama yang bisa kita capai itu apa kan? Kolaborasi gitu. Jadi nggak langsung apa namanya argumentasi gitu, berdebat gitu. Bisa nggak kita cari satu tujuan yang sama gitu? Lu punya nilai apa, gue punya nilai apa gitu. Nah untuk bisa terima kalau dia punya nilai yang beda sama kita, itu kan perlu empati. Ya, Benar-benar. oke. Kira-kira kalau dari Gen Z nih, kalau lu lihat gitu ya di sosial media gitu ya, kalau misalnya reaksinya ke gosip-gosip itu, Gen Z ini lebih ini nggak sih, lebih punya apa namanya, lebih punya hati nggak sih untuk aware gitu? Jahat. Lu jahat ya? Jahat banget. Netizen itu jahat banget. Tapi gue denger Gen Z ini menurut riset itu ya lebih care sama lingkungan gitu, lebih care sama kesehatan mental gitu. Mungkin nggak mereka, kalau nggak tahu yang lihat gimana? Mungkin kesehatan mental oke kali ya. Hmm. Mungkin mereka lebih aware sama mental mental health. Nah akhirnya mereka kayak gimana? Kalau di sosial media. Kalau di sosial media, dari aku lihat sih mereka tetap jahat ya. Tapi itu umur-umur yang Gen Z gitu, ya, yang biasa. Nyinyir. Kurang tahu lah gitu. Aku kurang tahu. Ini nggak dari siapa dulu. Gak apa-apa. Gak apa-apa kan lu ngomong pengalaman lo gitu. Ah,
Tapi kalau lu sendiri gimana? Kalau sosial media, kalau misalnya ada berita yang lu nggak suka gitu atau lu nggak setuju, apa yang lu lakuin? Oh, mungkin ini ya. Hmm. Kalau aku sih aku lebih cenderung bodo amat. Bodo amatnya gimana? Jadi kayak nggak ngikutin banget gitu loh. Oh, jadi lu Ya nggak udah. ikutin yang berita-berita yang soal gosip, Iya, jadi kalau soal misalnya kayak di skandal. scroll aja udah buat Hmm, tontonan cuma ya udah scroll aja. oke. Jadi lebih lebih kalau kayak gini kayak kalau nggak ada untungnya buat gua ya ya udah gitu buat apa? Hmm, Lebih kayak gitu sih. hmm. Jadi ya konten-konten yang bisa nguntungin lu yang kayak gimana kira-kira? Kalau sekarang tuh kalau aku sendiri tuh nyarinya tuh yang kayak tutorial gitu. Tutorial tuh Oh, penting banget. hmm, Kayak hmm, mungkin sekarang suka ngedit. Jadi FYP-nya tuh semuanya tuh tentang edit tutorial hmm, apa hmm, hmm, gitu. hmm, hmm. Buat yang kemasak jadi nyarinya tutorial masak gitu. Iya sih. Banyak yang ngeliat anak-anak umur seumuran lu gitu yang suksesnya tuh otodidak gitu. Iya Ya benar. mereka mungkin uh, jurus apa Kuliahnya apa? kuliahnya apa tapi nanti spesialisasinya jadi apa gitu. Heeh. Nah itu dipelajari dari ya Dari yang kayak sosial gitu-gitu media, sosial YouTube, media. ya self learning gitu ya. Mm-mm. Hmm. Kenapa lo gak tertarik sama gosip gitu kalau di sosial media? Ini kayak yang tadi aku bilang, kalau nggak ada untungnya tuh ya buat Ya, apa didengerin gitu loh. betul. Jadi buat apa komen juga sebenarnya. Hmm, Jadi oke. ke sana pikirnya. Jadi Hmm, ya lebih ke bodo amatnya aja oke. gitu. Terus kalau lu ketemu teman hangout bareng, kayak percakapan yang lu paling enjoy itu yang kayak gimana biasanya? Yang enjoy. Hmm, Aku kalau di kampus ya, hmm, masih kuliah. hmm, Kalau di kampus tuh sukanya tuh yang percakapan ringan sebenarnya hmm, yang buat apa? Buat ngalihin dari subjek di kuliah gitu. hmm, Jadi kan udah belajar gitu seharian setengah hari. hmm, Jadi pengennya tuh yang obrolan ringan aja. topiknya apa biasanya? Topiknya tuh santai banget kayak ngomongin apa ya? Misalnya dosen kita tuh ada yang aneh. Hmm, Ya udah itu diomongin. nah itu gosip gak sih? Gosip sih ya. Itu gosip ya Kenapa? berarti ya. Ya makanya itu kenapa itu menarik? Karena oh iya benar kayak yang tadi kita bilang sih. Karena Hmm, kita tuh merasa bisa bisa lebih kali ya. Lebih bisa hmm, ngerasa kalau kita tuh better atau hmm, lebih tahu cara yang lebih benar gitu, lebih hmm, efisien, lebih efektif gitu. oke. Cuma kita kasih empati lagi ke dosennya gitu. Kenapa? Kenapa kira-kira dia kayak gitu gitu? Ya mungkin ya emang dia emang tahu yang terbaik kayak gitu gitu. Hmm, Ya mungkin dia nggak terekspos sama dunia uh, yang kita lihat sekarang gitu. Jadi ya nggak sih? benar-benar. Dosen-dosen sekarang tuh udah tua semua ya Iya, kayaknya. betul. Ya itu kan semakin tua ya semakin mereka udah punya kepercayaan yang Udah apa solid itu. solid Heeh. sendiri gitu. Jadi ya kalau mau dilatih empatinya ya kita ngomong kalau kita di posisi dia ya kayak gimana gitu gitu. Hmm, Ya, tapi bener. ya dulu juga ngomongin dosen dan guru tuh lebih emang Seru menyenangkan kan? sih gitu. Iya. Apalagi dia ngajar tiap hari gitu loh. Nah itu. Tapi bener gak kita langsung bilang ke dosen kayak gitu? Enggak, kita ngomongin ke teman. Nah itu namanya teori yang triangle of drama itu kayak Mm-mm. gitu pasti. Karena kita nggak berani langsung untuk ngomong ke dosennya gitu. Iya, Hmm. ngobrol ke teman adalah jalan ninjaku. Terus, nah kalau sama orang yang lebih dekat misalnya sama cewek lo, itu Mm-mm. biasa percakapan apa yang paling menarik kok buat lo ya? Oh, kita tuh percakapannya tuh yang gimana kita bisa membangun diri sih. Oh ya? Iya gak? Kita ngomongin orang ya bang. Ini ada Cindy di belakang kamera, ya produser kita sekaligus ceweknya Brijo. Gimana? Iya gimana yang biar kita tuh bisa dapetin value lebih dari diri kita. Beneran? Iya kan? Gimana? Ada. Contoh.
Contohnya, Yang paling baru aja dan yang paling baru, hmm. yang ngomongin orang juga sih. Ngomongin orang terus kita nanya, Hmm. itu kita jadi berpikir, oke gini tuh nggak boleh dilakuin ya jadinya gitu. Jadi kita belajar sesuatu lah dari ngomongin orang itu banyak manfaatnya sebenarnya. Betul. Kita bisa tahu apa yang nggak boleh dilakukan sebenarnya. Ya. Misalnya kayak ngomong kayak orang yang lebih tua atau lebih berpengalaman harus kayak gimana gitu kan. Ya. Kita jadi tahu, oh yang kayak dia lakuin tuh nggak boleh gitu loh. Ya, bagus sih. Iya, bagus gitu tuh emang sehat banget sebenarnya. Ya makanya daripada ngejudge kan sebenarnya ada yang bilang gosip itu salah satu dari Seven Deadly Sins kan. Pernah dengar nggak? Apa itu? Gosip maksudnya apa? Lupa sih. Envy. Mungkin ya ada Bisa faktor jadi. envy ya. Nah, makanya mungkin yang harus dirayain itu sisi envy-nya sebetulnya gitu. Tapi kalau kita bisa jadiin gosip ini sebagai sesuatu yang positif kayak tadi kan, jadi kita sadar kalau misalnya nilai kita beda sama orang lain gitu. Misalnya kan ada hukum polaritas kan. Kita nggak bakal ngerasa ganteng kalau nggak ada orang jelek. Iya, benar banget. Kan? Kita nggak kita mungkin nggak ngerasa kalau kita lebih sopan kalau ada orang yang kasar gitu. Iya. Kalau nggak ada orang yang kasar gitu. Nah, tapi dari situ kita bisa lihat juga misalnya kalau misalnya kita jadi orang kayak gitu, konsekuensi dia kayak gimana gitu. Ya kan? Ya itu kalau kita bahas ya bisa dengan positif, ya kita bisa lebih pegang kuat nilai-nilai moralitas yang udah kita pegang gitu. Iya juga ya. Ya. Sebenarnya berarti kita emang perlu orang-orang yang seperti itu ya. Perlu Ya, orang-orang untuk diomongin sebenarnya. diomongin oke, makanya yang nggak, maksudnya nggak apa namanya, nggak efektif atau nggak produktif itu kalau cuma ngejudge doang gitu. Ngejudge kan gampang kan. Makanya harus ada layer berikutnya gitu, yaitu kasih empati atau kita analisa gitu ya. Kira-kira moralitasnya tuh harusnya kayak gimana gitu. Karena ya gosip itu orang gosip yang sekarang itu yang kayak ngejudge misalnya kayak Sandra Dewi gitu kan. Dia dijudge karena suami yang melakukan sesuatu. Ya karena itu orang ngejudge dari sisi moralitasnya. Moralitas yang harusnya itu kayak gimana sih gitu. Tapi ya itu lagi balikin lagi namanya teleskopnya ke kita gitu. Ada kemungkinan yang ngejudge itu ya belum tentu moralitasnya bagus. Iya, Ya kan? benar. Belum tentu lebih baik dia. Nah, makanya sebelum kita kasih komentar, ya kita balikin dulu ke diri kita gitu. Biar lebih adil. Ya karena kalau misalnya ada satu kejadian yang menurut kita nggak betul, ya berarti ya ada moralitas yang beda di kejadian itu gitu. Yang sebenarnya kita nggak bisa terima karena beda. Yang tadi gue bilang setiap negara, setiap tradisi pasti perspektif moralitasnya tuh beda-beda. Tergantung tergantung Budayanya. value budaya yang dianut sama masyarakat itu. Ya. Benar-benar. Kira-kira untuk penutup nih. Jadi dari obrolan kali ini, apa yang bisa pelajarin kira-kira? Yang aku pelajarin dari tadi ya. Sebenarnya nggak apa-apa ngomongin orang. Cuma harus ada tapinya. Jadi nggak cuma berhenti diomongin orang, cuma harus tahu kenapa orang itu bisa kayak gitu. Jadi ada empatinya ke orang yang kita omongin. Terus apa yang bisa kita dapat dari omongan itu, dari obrolan itu. Iya ke situ sih. Oke. Terus kira-kira kalau misalnya nanti lu ngosipin orang gitu ya, kira-kira lu bakal hindarin atau? Ya enggak lah, kita goreng. Enggak. Kita kan tadi udah dibilang omongin orang tuh nggak apa-apa, cuma harus ada tapinya itu yang harus diingat. Jadi nggak berhenti diomongin masalahnya, cuma kita bisa identifikasi masalahnya itu kenapa bisa terjadi gitu. Bener Oke. gak?
Oke, Bener dong. betul. Jadi ya gosip itu sebenarnya salah satu bentuk brainstorming sih sebetulnya. Kalau Hmm, misalnya dimanfaatin ya itu yang tadi kita bilang. bagus. Kita bisa ya kalau kita ngomongin sama bareng teman-teman dan kita bisa framing ke sesuatu yang lebih positif, ya akhirnya kita bisa belajar hal baru juga sebenarnya dari gosip itu. Hmm. Ya. Jadi ya gosip nggak selalu menyesatkan gitu. Gosip bisa menyehatkan. Good newsnya buat kalian masih boleh kok gosip. Oke. Jadi mungkin itu aja episode kali ini. Oke, itu Nanti aja. untuk episode-episode selanjutnya kita bakal bahas juga topik-topik yang lebih seru gitu ya. Nah, Jadi jangan lupa subscribe biar bisa dapetin terus dan like juga gitu ya. Biar teman-teman bisa dapetin terus apa namanya update-update. update-update seputar topik-topik yang hangat gitu ya antara milenial sama Gen Z gitu ya. Oke, that's Oke, all. itu Class aja. class dismissed. Ciao.